Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pencerah, kembali lagi bersama saya Mala di podcast Umsida Menyapa. Pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kampus unggul yang mampu menciptakan tentang sumber daya manusia yang unggul juga ya. Tentu saja saya tidak akan membahas sendirian karena di sini saya akan berbicara dan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Mas Bagus Rizky Revandi ya. Boleh diperkenalkan dulu Mas kepada teman-teman semuanya, Masnya dari prodi apa dan semester berapa? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Mala. Perkenalkan, nama saya Bagus Arif Rizky Revandi, biasanya dipanggil Bagus. Saya dari prodi Agroteknologi semester akhir ini ya, mau lulus. Berarti mau skripsi ya Mas? Iya, ya, mau sudah? skripsi. Oke, sudah sempro Mas? Alhamdulillah sudah. Tinggal nunggu apa ini? Tinggal tunggu ini Sidangnya hasil aja? dia sidang. Oke. Mas Bagus ini fun fact-nya adalah beliau merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan merupakan Presidium Nasional BEM PTMAI Zona 5 ya Mas ya, Jatim Bali. Oke Mas, di sini sebagai pembukaan dulu ya. Kita mau ini nih, teman-teman biar tahu juga gimana perjalanannya Mas Bagus sampai bisa di posisi saat ini jadi Presma, Umsida, terus jadi Presidium Nasional BEM juga. Boleh ceritakan nggak Mas, perjalanannya itu seperti apa? Oke, baik. Terkait perjalanan saya sendiri, otomatis memang nggak instan ya, yang dimana tiba-tiba jadi Presma ataupun Presidium Nasional. Jadi emang dalam saya dulu awal maba mahasiswa baru emang sudah ditempah dan menempa diri saya emang di laboratorium keorganisasian. Jadi mulai saya dari jadi anggota, jadi bidang-bidang daripada organisasi yang pernah saya ikuti. Jadi emang dari situ proses saya juga belajar bahwasanya kepemimpinan itu bukan hanya tentang jabatan gitu, tapi kepemimpinan tentang bagaimana kita juga bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi problem solver, dan juga bagaimana kita bisa peduli dan juga berani berkorban gitu. Makanya apapun yang sekarang saya capai pun ini berkat daripada perjuangan saya dan juga kepercayaan orang banyak dari beberapa pihak dan amanah dari rekan-rekan semua, sehingga saya pun bisa di titik sekarang pun bukan berarti ini tentang saya sendiri gitu. Tapi banyak sekali teman-teman yang mendukung, teman-teman yang memang berdampak untuk dari perjuangan saya sendiri gitu. Berarti kan memang support system dari lingkungan sekitar tuh benar-benar sepengaruh itu. Sangat-sangat mempengaruhi juga. Oke. Karena sekarang kan Mas Bagus kan juga menjabat di Presidium Nasional BEM PTMAI Zona 5 ya. Boleh jelasin nggak sih Mas tentang Zona 5 itu tuh di mana aja? Atau ada berapa zona Mas kalau boleh tahu? Iya, kalau BEM PTMAI ini, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia Indonesia, itu ada 7 zona. Jadi zona pertama itu Sumatera Sulawesi, zona 2 itu Kalimantan, zona 3 DKI Jakarta, zona 4 itu DIY Yogyakarta dan sekitarnya. Terus zona 4 itu zona 4 di DIY, zona 5-nya di Jatim Bali. Zona 6 itu daerah NTT NTB, zona 7-nya di Papua, Maluku dan Timur-Timur. Jadi untuk saya sendiri di BEM-PTMA ini, kayak gimana sih BEM-PTMA itu? BEM-PTMA itu adalah wadah yang memang menaungi seluruh BEM PTM di Indonesia, Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Jadi kalau di kampus kita ada BEM universitas, di atasnya nanti ada wadah yang lingkupnya besar nasional yang namanya BEM-PTMAI yang menaungi seluruh BEM PTM di seluruh Indonesia. Kalau di Jatim Bali ini ya otomatis saya sendiri menaungi Jawa Timur Bali. Dan di Jawa Timur Bali ini ada sekitar 35 PTM, baik yang sudah universitas dan juga sekolah tinggi. Dari situ kalau masalah BEM-nya yang masih kebentuk ini 18 universitas dan sekolah tinggi yang masih ada BEM-nya. Ada berapa yang belum ada. Ini mungkin menjadi PR saya sendiri dan juga kan kepengurusan untuk bagaimana mendirikan BEM di PTM-PTM yang di Jawa Timur Bali. Itu sih. Oke, mungkin boleh di ini spill nggak sih Mas prosesnya? Karena kan nggak gampang juga kan buat Mas Bagus itu tuh yakin buat maju menjadi Presidium Nasional BEM PTMI, apalagi dalam zona Jatim Bali ya. Mungkin teman-teman juga penasaran kan prosesnya seperti apa dan lawannya itu kan Mas, boleh diceritain ke teman-teman. Ya, untuk proses daripada saya emang bisa jadi Presidium Nasional, yang pasti kemarin emang ada namanya silaturahmi wilayah atau silatwil, yang dimana emang sudah satu periode kepengurusan dari sebelum saya. Dulu ada namanya Pres Arya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Beliau adalah Presidium Nasional sebelum saya. Lalu kemarin untuk silatwil sendiri emang kita sepakati tuan rumahnya kemarin di mana? Di Tuban gitu.
di Stimutu Tuban. Esensinya kami mengadakan di sana adalah supaya juga mengenalkan sekolah tinggi yang mungkin selama ini kurang dijamak sama kawan-kawan BMPTMAI. Bahkan sekolah-sekolah tinggi ini mayoritas emang terkadang belum tahu apa itu BMPTMAI gitu. Sehingga kami pun memilih tuan rumah pun kemarin di sekolah tinggi yang mungkin selama ini belum pernah kita kenal dan belum kita jamak gitu. Sehingga sama-sama kita emang saling kawal mengawal dan juga saling besar membesarkan di sana. Nah, terus terkait prosesi saya, kenapa sih motivasi saya sendiri bisa maju menjadi presiden nasional dan apa alasan saya juga yang mendasari bisa dan mau gitu untuk maju jadi presiden nasional. Yang pertama adalah saya juga pengen menunjukkan bahwasanya Umsida yang punya akreditasi unggul ini juga bisa membuktikan kita juga bisa bersaing di luar gitu. Bersaing atas nama intelektual, moral dan juga bagaimana tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Makanya saya rasa saya pun sebagai pimpinan di Umsida ini menjadi mitra strategis kampus untuk sama-sama kita mensyiarkan, berdakwah dan juga menjadi uswah, menjadi contoh untuk universitas yang lainnya bisa maju di ranah Jawa Timur. Untuk terkait kemarin emang saat kompetisi saya di silaturahmi wilayah, emang kemarin saya ada partner untuk bagaimana berjuang ada dari Universitas Muhammadiyah Malang. Yang dimana kemarin salah satu emang yang mencalonkan diri menjadi presiden nasional. Ya mungkin itu emang dalam kalau lingkup BEM ya mungkin kompetisi di dalam politik kita dalam kontestasi silaturahmi emang kemarin sama UMM gitu. Berat nggak Mas itu Mas? Kalau masalah berat sih emang berat ya. Berat karena kalau masalah kampus mungkin UMM ini juga yang paling tua di Jawa Timur. Terus terkait SDM mungkin secara kuantitas mereka pun juga lebih baik daripada kita di Umsida. Makanya saya pun nggak bilang ini berat atau enggaknya gitu. Saya rasa semua apapun yang dihadapan kita emang berat gitu dan nggak bisa diremehkan gitu. Iya betul. Itu sih. Karena bagaimanapun juga kan kalau bahas soal kepemimpinan ya tentu kan itu pasti dibentuk oleh proses dan pengalaman juga. Betul. Nah, kalau berbicara soal proses pembentukan manusia yang berkualitas tentu ya Mas ya, tentu kita kan pasti di kampus itu juga mempunyai peran yang sangat besar. Saya mau nanya menurut pandangan Mas Bagus nih. Seperti apa sih kampus yang benar-benar bisa disebut unggul dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul? Oke, gini, kalau kampus ini bisa dikatakan emang benar-benar akreditasi unggul ya. Seharusnya kampus itu bisa mencetak bukan hanya sekedar bagaimana mahasiswa yang pintar secara akademis gitu, dan juga bukan hanya kampus yang mempunyai fasilitas yang megah gitu, tapi kampus yang unggul ini bagaimana mereka juga bisa mencetak manusia yang utuh gitu. Utuh dalam aspek apa? Dari aspek intelektual, aspek untuk kepemimpinan, karakter dan juga berintegritas. Yang paling akhir adalah yang kampus yang bisa menciptakan SDM-nya, bahkan produk-produk lulusannya yang emang bisa berdampak dan juga bermanfaat untuk masyarakat gitu. Apalagi di Muhammadiyah pun kita pun harus seperti itu. Bukan lagi tentang diri kita sendiri, tapi kita apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat secara umum gitu. Itu sih kalau representasi kampus yang unggul dengan SDM yang unggul juga ya. Kalau untuk organisasi Mas, apakah sama pentingnya dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu unggul tadi, terus berkarakter juga, itu apakah sama pentingnya dengan kampus itu tadi? Iya. Menurut saya kalau organisasi ini, karena saya dari SMP ya berproses di organisasi, itu emang sangat penting menurut hidup saya. Karena dulu sempat emang saya merasa bahwasanya organisasi itu nggak penting gitu. Apapun yang mungkin sekarang ada di organisasi kita bisa dapatkan di luar organisasi gitu. Tapi saya rasa ada beberapa aspek yang emang mungkin gak akan kita dapatkan di luar organisasi gitu. Makanya kalau pertanyaannya adalah apakah organisasi sangat penting? Sangatlah penting, karena organisasi ini adalah wadah terkait pembutuhan karakter kita dan juga bagaimana habit yang kita bangun untuk menjadi seorang pemimpin itu di dalam sini. Makanya kan organisasi itu disebut sebagai laboratorium gagasan gitu, yang dimana di situ adalah seperti rumah kita, tempat kita untuk berproses, tempat kita di tempat terkait keilmuan, bukan hanya secara akademis, tapi juga bagaimana pembutuhan karakter kita nanti di bermasyarakat, terus melatih interaksi sosial kita, terus melatih kecakapan kita dalam membaca peluang dan juga tantangan. Itu yang mungkin terkadang sangat sulit kita dapatkan di luar kalau nggak di organisasi.
Jadi itu pentingnya, dan organisasi itu emang nggak bisa dirasakan dampaknya secara instan gitu. Organisasi itu dirasakan di saat kita emang ke jenjang yang lebih tinggi. Contoh, mungkin kita ikut organisasi di SMP. Iya. Mungkin di SMP itu nggak akan bisa merasakan dampak itu, tapi nanti dirasakan mungkin di SMA. Pasti ada bedanya nanti antara kita dengan teman-teman yang mungkin di SMP-nya nggak ikut di organisasi. Sama di mahasiswa, itu akan kita rasakan yang dulu dari SMP, dari SMA ikut organisasi, dengan bagaimana nanti kita di mahasiswa akan tahu dampaknya. Dan saya pun pengalaman di organisasi, sebenarnya organisasi itu memberikan insight baru di kehidupan saya. Dan saya pun terkait kehidupan ini semua saya dapatkan dari organisasi, baik pekerjaan, baik relasi, pengalaman, bahkan mungkin prospek untuk bagaimana jenjang karir saya juga dapat dari organisasi. Makanya sangat penting organisasi ini. Kenapa di kampus itu juga harus bagaimana emang didobrak gitu. Harus sama-sama kita ada satu kesatuan, terintegrasi antara universitas dengan teman-teman di Ormawa terutama. Itu emang benar-benar harus berperan gitu, berperan aktif, saling kawal mengawal tadi, dan juga saling membesarkan dan saling emang mengingatkan gitu. Jadi itulah tadi yang sampai membentuk Mas Bagus sekarang jadi sosok yang seperti ini ya, karena saya lihat Mas Bagus itu apalagi dari sosial medianya ya, saya lihat sampean itu juga aktif untuk jadi speaker dan lain-lain, dan memberikan wawasan, pengalaman dari apa yang Mas Bagus rasakan selama ini gitu kan. Tapi kan mahasiswa sekarang itu kan banyak pikirannya tuh yang belum terbuka Mas terkait organisasi gitu loh. Mungkin Mas Bagus ingin menyampaikan sebuah pesan untuk teman-teman gitu loh, agar pikirannya tuh terbuka, karena kan pasti pikirannya kayak buat apa gitu kan, mending kuliah nilai bagus tapi nggak organisasi nggak apa-apa gitu. Bagaimana pandangan dari Mas Bagus sendiri? Oke, baik, terkait organisasi tadi ya. Jadi gini, kenapa sih mahasiswa sekarang itu emang sangat kurang minat di organisasi? Saya pun emang nggak bisa menyalahkan pure mahasiswa kenapa sekarang kurang minat di organisasi. Seharusnya ini menjadi PR besar untuk organisasi sebenarnya. Karena kalau kita bisa memandang generasi sekarang, Gen Z, itu emang mereka lebih realistis gitu kan. Betul. Yang dimana mereka ikut apa ya harus dapat apa gitu. Seharusnya ini yang menjadi tantangan dan PR organisasi, bahwasanya kita harus bisa menjawab kepada seluruh kebutuhan untuk mahasiswa sendiri seperti apa. Kalau dulu enak, dulu kita di organisasi, kalau ada sosialisasi dengan organisasi, ayo ikut organisasi, dapat pengalaman berrelasi, kita langsung ikut dulu. Tapi sekarang saya rasa kurang relevan gitu dengan generasi sekarang. Seharusnya apapun yang sekarang dibutuhkan sama mahasiswa itu yang dijawab oleh teman-teman di organisasi. Contoh, kalau anak organisasi sekarang terutama di Umsida, ini kan mayoritas mahasiswanya bekerja, karena di Sidoarjo ini kan industrial kan. Jadi kalau emang mereka ikut organisasi butuhnya nanti ke jenjang karir terkait pekerjaan, ya bangun aktivitas yang emang bisa menunjang pekerjaan mereka gitu. Bukan lagi seremonial seperti seminar, kepelatihan, saya rasa kurang relevan gitu. Sehingga aktivitas itu yang seharusnya bisa dimodifikasi. Terus pesan untuk teman-teman sih yang mungkin sekarang emang belum ikut organisasi ya. Kalian nanti itu pasti akan merasakan terkait aspek sosial yang dimana organisasi sebenarnya itu dibutuhkan gitu. Contoh, bahkan lingkup pekerjaan pun saya rasa itu organisasi juga masih berpengaruh besar untuk bagaimana di dunia kerja. Karena saya pun juga bekerja dan merasakan itu gitu. Yang dimana problem solving yang kita asah daripada kita yang mungkin ngapunten tidak ikut organisasi ataupun emang yang ikut itu pasti akan beda. Yang dimana kita mungkin akan sering menjumpai permasalahan-permasalahan di organisasi, sehingga nanti di pekerjaan, mungkin di jenjang karir kita menjumpai permasalahannya mungkin selinier, kita pun gak akan terlalu mikir panjang gitu. Dalam artian kita karena sudah punya kecakapan untuk bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang sebelumnya di organisasi juga. Sama juga bentuk tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini yang selalu diajarkan di organisasi. Sama kalau kita nanti di sosial masyarakat gitu, bahkan di dunia kerja. Kadang teman-teman sekarang itu mahasiswa itu terlalu playing victim dengan kondisi hidupnya gitu. Mereka merasa yang paling berat, mereka merasa yang paling capek gitu kan, merasa mereka yang paling berkuliah sendiri gitu. Makanya ini yang menjadi peran organisasi adalah di saat kita ikut organisasi, kita akan diajarkan itu, bentuk tanggung jawab, bentuk bagaimana kita membentuk karakter kepemimpinan kita, supaya kita nggak lemah gitu dalam aktivitas yang mungkin sekarang kita bangun. Sama kalau saya motivasi teman-teman gitu. Kalau alasannya teman-teman akhirnya hanya kuliah gitu kan, saya pun juga kuliah gitu. Kalau alasannya teman-teman banyak tugas, saya pun banyak tugas gitu.
Alasannya pun kalau emang mereka bekerja, saya juga bekerja gitu. Tinggal kita bahwasanya sejauh mana kita emang bisa mendobrak diri kita, menantang diri kita untuk bagaimana menyiapkan diri menghadapi dunia yang lebih nyata gitu. Karena perkuliahan ini adalah gerbang pertama menuju kehidupan yang lebih nyata gitu. Makanya kita harus siap dengan apa? Ya dengan emang mendobrak diri kita. Capek ya emang capek gitu. Iya, betul. Kalau emang repot ya emang repot. Semua harus dikorbankan, memang kita harus berkorban. Karena itu prinsip kita adalah dari capek kita, dari apapun yang sudah kita korbankan, ya jangan sampai sia-sia gitu. Ya, itulah Itu tadi sih. Gen Z ya Mas ya. Gen Z yang emang. udah takut duluan mau keluar dari zona Zona nyaman. Iya. Iya. Karena kan mikirnya kayak ya itu tadi buat apa gitu. Betul. Padahal organisasi tuh menurut saya, apalagi menurut saya kan, saya kan juga mendapatkan nilai-nilai yang sangat banyak dalam berorganisasi, sangat berimpact tinggi juga ternyata dalam kehidupan gitu, dalam membentuk karakter diri kita seperti apa kedepannya nanti kan. Kita kan juga pasti nggak mungkin dong kalau kita nggak berpikir kedepannya nanti akan seperti apa, dan pelajaran yang kita dapatkan itu nggak kita jadikan evaluasi untuk kedepannya. Betul. Gitu. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial nih Mas Bagus, yang sangat cepat nih ya, tantangan terbesar apa yang Mas Bagus hadapi sampai sekarang bisa menjadi pimpinan mahasiswa? Pasti ada dong fase-fase yang menurut Mas Bagus itu sulit menghadapinya, boleh diceritakan? Iya. Kalau sekarang sih ya, melihat tantangan yang emang saya hadapi dan juga kawan-kawan di BMU adalah bagaimana dengan perkembangan teknologi, karena arus informasi ini lebih cepat ya. Jadi apalagi kalau kita bisa melihat dinamika sekarang, baik itu politik, ekonomi dan sebagainya di lingkup Sidoarjo, bahkan di negara kita lingkup nasional, ini yang seharusnya menjadi PR besar saya sendiri juga sebagai pimpinan untuk bagaimana ada percepatan untuk berpikir gitu. Dengan percepatan informasi sekarang, dengan percepatan isu yang sekarang berkembang, terkadang itu juga berbanding terbalik dengan proses klarifikasi terkait bagian pemecahan masalah. Dulu enak gitu. Isu-isu yang dulu itu mungkin isu nasional terutama masih bisa berjalan sampai 3 bulan, 4 bulan masih ada momen. Dan sekarang saya rasa isu nasional terutama itu kadang per hari pun tuh ada gitu. Sehingga belum ada proses untuk kita mengklarifikasi, belum ada proses untuk kita menyelesaikan daripada kajian itu, ada lagi isu. Nah ini yang menjadi PR mungkin sekarang emang sulit ya untuk teman-teman di aktivis, terutama di gerakan mahasiswa, dalam artian kita benar-benar harus punya kecakapan dalam bagaimana membaca peluang dan juga tantangan tadi. Yang kedua, kita dituntut ada percepatan dalam berpikir menanggapi isu yang sekarang berkembang terlalu cepat. Dengan apa ya? Salah satunya perkembangan teknologi. Apalagi media sosial yang sekarang berkembang itu terkadang menjadi dilema untuk anak-anak mahasiswa. Mana yang benar gitu kan, mana yang salah, karena sekarang pun kita kadang kurang bisa membedakan mana yang benar mana yang salah gitu. Ya ini yang menjadi tantangan sekarang sih. Yang kedua, kalau dalam lingkup mahasiswa terutama di Umsida ya, tantangan saya sekarang adalah bagaimana bisa memberikan inovasi baru, terus dobrakan baru untuk membangun aktivitas program kerja teman-teman di BEMU ini yang bisa benar-benar berdampak, sehingga nilai tawar organisasi itu bisa berkembang lagi di lingkup mahasiswa. Makanya biasanya kalau saya ditanya siapa yang salah gitu kan, anak yang tidak ikut organisasi atau teman-teman dari pimpinan organisasi, ya saya menjawab ya teman-teman di organisasi gitu yang salah. Karena apa? Ya kalian kalau emang per hari ini belum bisa menggait teman-teman mahasiswa umum yang akhirnya belum bisa masuk organisasi, ya berarti belum ada nilai tawar dari lembaga kalian untuk bagaimana bisa menerapkan sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Itu sih tantangan terbesar yang mungkin sekarang saya alami ya. Oke, berarti kan pelajarannya adalah harus lebih peka terhadap isu-isu sosial. Betul ya. Oke. Gimana sih cara Mas Bagus itu menjaga idealisme mahasiswa sekaligus tetap membangun komunikasi yang baik dengan kampus? Seperti apa? Jadi gini, kalau idealisme ini kan harus seimbang ya dengan bagaimana realitas itu. Jadi kita juga nggak naif juga terkait bagaimana mahasiswa itu harus bisa menjaga idealismenya mereka gitu. Nah, idealisme ini bisa dijaga kalau kita juga bisa melihat daripada realitas yang ada gitu. Kalau masalah komunikasi tadi dengan universitas, ini adalah kunci emang antara mitra-mitra yang ada di universitas. Kami merasa ini juga mitra strategis dan juga mitra kritis untuk universitas, sehingga komunikasi yang komunikatif ini sangat diperlukan gitu. Komunikasi seperti apa sih? Komunikasi yang terbuka gitu.
Makanya selama ini saya rasa kalau masalah komunikasi kita sering ketemu, kita sering silaturahmi, kita mungkin bertatap muka setiap hari di universitas. Tapi belum tentu komunikasi yang secara kuantitas ini lebih, belum tentu emang ada komunikasi yang secara kualitasnya juga ada. Terkait apa? Keterbukaan. Makanya yang paling penting adalah bagaimana ada komunikasi yang terbuka antara mitra Ormawa ini dengan universitas. Sama-sama saling membutuhkan. Kami pun juga butuh universitas, birokrasi kampus yang bisa naungan kami. Saya rasa pun universitas butuh kami juga sebagai teman Ormawa gitu, untuk bagaimana menggerakkan roda kehidupan di universitas berdasarkan tupoksi dan juga job desk kita masing-masing. Makanya itu sih, kalau saya sendiri di universitas emang selalu menjaga komunikasi yang komunikatif dari terutama birokrasi kampus sebagai naungan saya gitu. Oke, menurut pandangan Mas Bagus sendiri tentang posisi mahasiswa sekarang ini ya, sebagai bagian dari komunitas akademik sekaligus agen perubahan sosial. Betul. Menurut Mas Bagus, apakah mahasiswa sekarang itu sudah cukup aktif dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat? Kalau melihat sekarang ya, saya rasa emang kurang kalau mahasiswa yang emang produk-produk pasca sarjana itu yang benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Kalaupun ada mungkin hanya berapa persen gitu kan. Makanya gini, tadi seperti awal konteksnya bahwasanya kampus yang unggul itu bukan lagi tentang bagaimana hanya mencetak kader-kader yang emang secara intelektual, kecerdasan secara akademis saja. Ya. Tapi dia yang juga bisa beradaptasi nanti ke depannya untuk masyarakat dan bisa menciptakan dampak untuk masyarakat dengan apa? Dengan karakternya, dengan apapun yang nanti dibangun mereka di masyarakat, terus bagaimana interaksi sosial di masyarakat. Itu yang mungkin perlu sekarang juga ditekankan sama universitas gitu. Sehingga kalau ditanya tadi sejauh mana peran mahasiswa sekarang kepada masyarakat, itu nanti bisa kita flashback di zaman reformasi dulu gitu, yang dimana mahasiswa itu dulu kalau masuk ke desa, ke masyarakat itu sangat tunduk kepada mahasiswa. Karena apa? Masyarakat dulu masih respect, masih ada trust dengan mahasiswa. Karena mahasiswa dianggap bahwasanya perwakilan, suara dan juga tolak ukur daripada suara masyarakat. Iya. Tapi sekarang kita bisa lihat sendiri, kita buktikan gitu. Kita pun kadang beralma mater, kita mungkin mahasiswa backgroundnya, kita mungkin ke desa kita masing-masing, mungkin masyarakat juga biasa aja gitu. Karena apa? Itu menjadi jawaban sebenarnya bahwasanya mahasiswa sekarang itu kurang ada emang dampak gitu loh kepada masyarakat, sehingga value daripada masyarakat untuk mahasiswa ini sangat kurang. Makanya itu dari apa untuk bagaimana membentuk itu? Ya dari kampus ini juga berperan aktif seharusnya. Apalagi di Umsida itu kan ada lembaga LIK yang dimana setiap tahunnya juga ada program unggulan yakni PKMU itu untuk pembentukan karakter. Seharusnya itu yang ditekankan untuk bagaimana bisa membentuk dari dasar masa kita orientasi pengenalan kampus ini, mengenali diri kita sebagai mahasiswa untuk bisa menyiapkan diri kita nanti di masyarakat. Oke. Itu sih. Jadi bentuk kontribusi mahasiswa seperti apa yang harus dimulai dari sekarang buat masyarakat gitu Mas? Seperti apa? Ya, kalau kontribusi sekarang itu sebenarnya gampang. Jadi tapi mahasiswa sekarang kan emang terlalu kadang itu mikirnya ini hanya fokus bagaimana kita kuliah cepat lulus dan bekerja gitu kan. Tapi seharusnya mahasiswa itu bagaimana jika dia itu punya tanggung jawab itu besar. Intelektual harus ada tanggung jawab secara akademis. Terus tanggung jawab terkait moral. Moral di mana? Ya di masyarakat. Apapun yang sekarang menjadi kebutuhan masyarakat, jangan besar-besar lingkupnya se-Indonesia dulu ya. Coba kita lihat di lingkungan kita sendiri. Kalau emang kita berasal dari desa, coba sekarang emang analisis secara data empirikal yang di masyarakat itu apa yang dibutuhkan. Terutama mungkin sekarang ya hal yang kecil sebenarnya. Contoh dengan apapun yang menjadi kebijakan kepemerintahan sekarang yang menjadi ketimpangan untuk masyarakat, ini seharusnya kita jawab. Baik itu aksi kita hanya statement berupa narasi, aksi kita berupa bagaimana kita aksi turun ke jalan sebagainya, itu bentuk kontribusi yang mungkin sekarang memang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Makanya yang kedua adalah kita bisa menciptakan sesuatu nanti setelah lulus kuliah terutama itu yang emang benar-benar bisa melibatkan seluruh masyarakat terutama di daerah kita. Baik itu pekerjaan, baik itu nanti terkait sistem bagaimana kita membangun desa. Yaitu yang perlu nanti kita menjadi inovasi-inovasi baru untuk para pemuda gitu, terutama mahasiswa.
Berarti memang sepenting itu ya kita sebagai Sepenting itu, mahasiswa untuk berkontribusi nyata, betul. turun langsung ke masyarakat gitu. Saya sedikit penasaran nih Mas dari tadi nih ya. Mas Bagus ini kan sebagai pemimpin, Iya. pandangan Mas Bagus sebagai pemimpin. Pernah nggak sih ngerasa kayak capek gitu? Dalam mungkin Mas Bagus bisa menceritakan satu momen yang bikin Mas Bagus itu kayak aku capek gitu. Dan hal apa yang bikin Mas Bagus itu bangkit lagi, buat yakin lagi gitu, buat lebih apa ya, buat lebih dari sekarang gitu loh. Iya. Iya. Untuk capek sih pasti ya. Iya. Maksudnya manusiawi. Pasti saya pun terkadang juga ada titik di mana saya emang bener-bener capek dan nggak mau ngurus semuanya gitu kan. Ya namanya manusia. Dan tapi ini yang sering kadang itu dianggap sama teman-teman gitu. Mungkin melihat saya itu mobile ya ke sana kemari, terkadang sekarang di Sidoarjo, terus tiba-tiba di Ponorogo dan di sebagainya. Iya, tiba-tiba di Jombang. Iya, itu kan terkadang teman juga tanya bahasanya apa kamu nggak capek gitu kan. Dan saya lihat kamu nggak ada capeknya gitu. Kalau masalah capek ya emang saya pasti capek gitu. Dan emang kalau di masalah saya stres ya kadang juga stres gitu. Mir kan apa ya banyak sebenarnya. Makanya kan motivasi saya untuk bangkit adalah bagaimana kalau sekarang saya tuh capek, ya kan? Kalau sekarang emang saya tuh lelah, saya tuh terlalu mandang gini. Pasti ada yang lebih capek daripada saya sekarang. Pasti ada yang lebih lelah daripada sekarang gitu kan. Kalau sekarang saya diberikan tanggung jawab itu 2, satu motivasinya saya yakin di luar sana itu ada yang lebih punya tanggung jawab besar daripada saya, mungkin 3 sampai 5 tanggung jawab. Iya. Sehingga saya merasa bahwasanya saya tuh nggak pantas gitu untuk sekarang itu merasa capek. Masalah lelah, dan memang merasa saya tuh yang paling terpuruk gitu. Saya rasa masih banyak orang yang benar-benar berjuang di luar sana itu yang lebih capek daripada saya gitu. Dan prinsip saya tetap sama, cuma satu. Sekarang capek ya capek gitu. Tapi saya nggak mau kok capek saya, lelah saya, semua pengorbanan saya itu sia-sia gitu. Dengan apa ya? Kita terus berjuang dan selalu menyalakan obor terhadap perjuangan sebagai mahasiswa gitu. Ya itu motivasi saya. Karena saya ngebayangin tadi tuh kan kayak dari ceritanya Mas Bagus itu kayak kok nggak ada capeknya ya Mas Bagus ini ya gitu, aktif dalam semua hal. Betul. Gitu. Saya ada sedikit ini nih pertanyaan Mas. Nanti sampean jawab cepat ya dan berikan alasannya. Siap. Bisa dibilang games, bisa dibilang ice breaking juga kan ya. Kalau disuruh milih nih Mas Bagus, secara cepat nih ya. Organisasi atau tidur? Organisasi. Berikan alasannya. Ya kalau kita emang gini ya, ini mungkin nggak tahu nanti boleh atau nggak ya ditampilkannya. Jadi tidak ada orang yang sukses di kamar tidur ya, kecuali pelacur gitu. Ya sama dengan kita. Dalam artian kenapa saya memilih organisasi? Ya organisasi itu yang akan bisa memberikan kita itu benar-benar nanti tujuan kita mau kemana sih, dan benar-benar nanti bisa membangun konsep diri kita. Makanya kan terkadang gini, mahasiswa ditanya besok mau kemana sih habis lulus gitu kan, bingung gitu kan, terus mengalir saja lah, apapun nanti yang ada ya saya hadapi gitu. Kenapa? Karena mereka pun dari awal belum ada konsep diri. Lah konsep diri ini seperti apa sih? Ya kita harus bisa memahami diri kita sendiri, baik potensi kita, kekurangan kita, sehingga itu bisa di-compare untuk bisa menciptakan tujuan kita dalam kehidupan. Kalau kita belum bisa menciptakan konsep diri dalam diri kita, aku yakin sampai kapanpun, sampai tua kita berkeluarga, kita nggak akan punya tujuan itu. Maka kan dalam hadis disebutkan tuh kan, man arafa nafsahu qad arafa rabbahu gitu. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenali Tuhannya. Sama dengan kita berkehidupan. Di saat kita mengenali dirinya kita sendiri, kita akan tahu bagaimana arah kehidupan kita nanti kita berjalan dan muaranya mau kemana. Nah itu sih kalau kenapa saya memilih organisasi daripada tidur gitu. Itu sih. Oke. Ternyata organisasi itu benar-benar ya Mas ya. Betul. Membawa impact yang sangat besar, apalagi untuk kita sebagai mahasiswa yang tentunya sekarang benar-benar membutuhkan nilai-nilai yang ada dalam organisasi itu sendiri gitu. Betul. Sebelum kita akhiri podcast ini ya Mas ya, saya memberikan satu pertanyaan lagi tentang menurut Mas Bagus kualitas SDM seperti apa yang perlu disiapkan oleh perguruan tinggi untuk menghadapi Indonesia di masa depan, dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa, pada teman-teman lainnya, terutama kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maupun mahasiswa Indonesia ya secara umum lah. Seperti apa? Ya untuk peran untuk bagaimana menciptakan apa sih
yang diharapkan sekarang terutama di Indonesia itu generasi seperti apa gitu kan. Jadi yang diharapkan di Indonesia itu sekarang generasi yang dimana bukan dia yang punya mentalitas hanya bersuara gitu, tapi mereka yang emang punya kompeten dan punya potensi yang dimana lintas potensi semuanya. Dan yang diharapkan Indonesia sekarang adalah teman-teman atau generasi yang emang punya kecakapan dalam intelektual, terus kapasitas dalam bagaimana mereka bersosial, dan juga inovasi-inovasi aktivitas yang mungkin bisa mendobrak daripada sekarang menjadi refleksi bersama untuk Indonesia gitu. Terus terkait apa tadi? Terkait teman-teman yang mungkin sekarang menjadi mahasiswa, ya pesannya adalah ya jangan terlalu berbangga menjadi mahasiswa. Kalau kita hanya berfokus hanya di ruang-ruang kelas itu, kita harus bisa berbangga menjadi mahasiswa di saat kita sudah bisa menciptakan dampak untuk masyarakat. Karena mahasiswa itu bukan dia memikirkan dirinya sendiri gitu, tapi mahasiswa yang emang normal dan mahasiswanya masih waras adalah mempertanyakan sejauh mana mereka memberikan dampak sosial dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Itu adalah mahasiswa gitu. Makanya pesan saya cuma satu sih. Jadi Umsida sekarang emang menunggu kiprah kalian semua gitu. Terus Indonesia menunggu kontribusi kalian semua, dan sejarah menunggu nama kalian bisa ditorehkan di tinta emas perjuangan gitu. Terus pesan saya, sudah cukup kita mengenal dunia, sudah saatnya dunia mengenal kita. Jadilah mahasiswa yang berperan, bukan mahasiswa yang baperan gitu. Itu sih pesan saya untuk mahasiswa. Kata-kata hari ini. Iya, gitu. Oke, menarik sekali ya Mas Bagus. Pembahasan kita hari ini tuh benar-benar sangat memberikan inspirasi buat teman-teman yang ada di luar sana, terlebih lagi untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ya. Dari pembahasan tadi tuh satu sih Mas, saya mendapatkan sedikit pelajaran bahwa jangan takut. Jangan takut untuk memulai, berani aja. Apalagi keluar dari zona nyaman untuk Gen Z ya terutama. Pasti ada kok masanya ya Mas, selagi kita berani. Betul. Gitu. Terima kasih nih Mas Bagus ya. Saya sama-sama juga malah. saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari sosok Mas Bagus. Ternyata ada ya orang sesibuk ini tapi tetap konsisten gitu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu seperti itu, ya kan? Amin, amin. Terima kasih ya Mas Bagus ya. Sama-sama, mungkin ada malah sedikit pesan untuk teman-teman di sana. Apakah ada yang ingin disampaikan dari Mas Bagus sendiri? Ya ini sih pesan saya, karena habis ini di masa periode saya juga sudah mau berakhir. Harapan saya siapapun besok pemimpinnya untuk Umsida, regenerasi saya, yang pertama yang harus menjadi PR adalah pemimpin harus punya integritas gitu. Yang kedua adalah kapasitas, yang ketiga adalah bagaimana bisa mempunyai kecakapan dalam berinteraksi dan juga berdiplomasi. Makanya saya harap dengan prosesi pemira besok ini bisa menciptakan kompetisi yang sehat dan juga bisa melahirkan generasi yang lebih unggul dan lebih visioner daripada periode-periode sebelumnya. Makanya tetap semangat untuk mahasiswa. Jangan terlalu terpuruk dengan kondisinya, jangan berharap terlalu dikasihani oleh orang lain, tapi jawabannya adalah di kita sendiri. Dan ingat seperti Mbak Mala tadi ya, bahwasanya kita harus berani, punya mentalitas dalam artian kita berjuang, dan kita harus yakin langit abu-abu itu pasti akan cerah gitu. Iya betul. Siap-siap. Itu saja sih Mbak Mala untuk teman-teman. Oke, terima kasih ya Mas Bagus ya. Ya, sama-sama. Semoga teman-teman sekalian yang ada di luar sana, terkhusus untuk mahasiswa Umsida, semoga mendapatkan inspirasi dari sosok Mas Bagus ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan dan menyimak pembahasan dari Mas Bagus tadi. Semoga penjelasan-penjelasan tadi bisa terserap ya, bisa terserap kepada diri teman-teman kalian masing-masing, termasuk saya juga. Terima kasih, saya malah pamit undur diri. Terima kasih buat Mas Bagus ya. Siap, karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sedikit sharing tentang pengalaman-pengalamannya Mas Bagus. Saya malah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.